Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 13. Mari kita membacanya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati orang benar. Renungan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Agustinus. Silakan Bapak Pendeta. Salam jemaat Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 13. Dalam ayat ini Raja Daud mengungkapkan mengenai orang benar, bahwa Tuhan memberkati orang benar. Bahwa orang benar adalah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Bahwa orang benar adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada kekuasaan Tuhan. Amin. Bahwa orang benar adalah orang yang mempertaruhkan segala yang ada padanya untuk Tuhan. Bahwa orang benar adalah orang yang menyukai dan puas dengan nama Tuhan. Bahwa mereka bergembira karena Tuhan. Bahwa mereka bersandar penuh kepada pemeliharaan. Bahwa mereka beribadah kepadanya dengan takut dan hormat. Bahwa mereka tinggal dalam kasih yang terus-menerus kepada Tuhan. Bahwa orang benar berlaku adil dan jujur. Sebab itu Tuhan menjadi jaminan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang benar. Orang benar mendapat kekhususan dari Tuhan. Tuhan mengkhususkan orang benar untuk memberkatinya. Sementara untuk orang jahat, Tuhan menyiapkan penghukuman yang mengerikan baginya. Tuhan menaungi orang benar. Tuhan mengelilingi orang benar pada waktu peperangan, pada waktu sulit, pada waktu mereka dalam bahaya. Pada waktu mereka dalam kesusahan dan kesulitan, Tuhan mengelilingi dan melindungi mereka. Tuhan menaungi mereka. Tuhan hadir dan tinggal dengan orang benar. Tuhan tidak tinggal dengan orang jahat. Tuhan tidak melindungi orang jahat. Tuhan membimbing orang benar. Sementara orang jahat tidak dibimbing oleh Tuhan. Ya. Tuhan tidak memberikan pembimbingan apapun kepada orang jahat. Orang jahat dibimbing oleh dirinya sendiri dan dibimbing oleh iblis. Tuhan membimbing orang benar ke jalannya yang lurus, jalannya yang benar. Tuhan menyenangkan orang benar dengan rahmat-Nya, dengan kebaikannya dan belas kasihan. Sehingga orang benar senantiasa memiliki kekhususan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, Raja Daud adalah contoh orang benar. Ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran dan perasaan. Ia beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Ia sangat setia kepada Tuhan. Sebab itu ia menjadi pola, menjadi teladan bagi raja-raja Israel dan bagi umat Israel. Karena Raja Daud adalah orang benar, maka Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Ia diberkati dengan jabatan sebagai raja.
sebagai nabi dan juga sebagai imam. Tuhan memberkati Raja Daud dengan anak-anak cucu yang baik, yang benar. Tuhan memberkati dengan begitu banyak keturunan. Tuhan memberkati Raja Daud dengan kelimpahan kekayaan. Ia adalah raja yang kaya raya, nabi yang kaya raya. Ia adalah imam yang kaya raya. Mengapa dia sebagai imam juga? Karena dia pernah mempraktekkan pekerjaan sebagai imam. Bahkan juru selamat dijanjikan dan lahir dari keturunannya. Ia diberkati oleh Tuhan sebab dia adalah orang benar. Raja Daud mengalami begitu banyak perlindungan oleh Tuhan. Tuhan menjaganya. Tuhan menjaganya di waktu sulit, di waktu dalam peperangan, dalam bahaya. Tuhan membentenginya. Dalam ungkapan-ungkapan Mazmurnya dia selalu katakan, Tuhanlah kota bentengnya. Tuhanlah yang menjadi benteng bagi Raja Daud. Jemaat Tuhan, kita diajarkan untuk percaya dan mengabdi kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Kita menjadi orang benar karena rahmat dari Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Kita menjadi orang benar bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Oleh Kristus kita ditebus dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh Roh Kudus kita dikuduskan, dibaharui, dan kita dibuat menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar karena kebaikan dan belas kasihan Allah atas kita. Sebab itu marilah kita hidup sebagai orang benar. Bukan berusaha menjadi orang benar, tetapi hiduplah sebagai orang benar. Kita beribadah kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus dengan ketekunan, kerajinan, kejujuran, dan ketulusan. Kita menaruh percaya kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus dalam semua waktu kita dan dalam semua keadaan kita. Kita harus mempertaruhkan segala yang ada pada kita, hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Kita harus menaklukkan semuanya kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Kita harus menyukai dan puas kepada Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus. Kita harus bersandar penuh kepada pemeliharaannya. Kita harus berlaku adil dan jujur, baik, kudus dalam semua percakapan dan perilaku kita. Itulah tanda bahwa kita orang benar. Kalau kita hidup menurut kemauan kita dan menurut kemauan iblis, kita bukan menjadi orang benar, kita menjadi orang buruk, orang jahat. Tuhan berjanji dia memberkati kita. Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus menjadi jaminan kebahagiaan kita. Tuhan Allah akan memberkati kita dalam kelimpahan dalam segala hal. Kelimpahan dalam hikmat, pengertian, pengetahuan, kekayaan, kelimpahan dalam berbagai hal. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita dari penyerangan iblis dan roh-roh jahat.
Tuhan akan melindungi kita dari semua bahaya yang diciptakan oleh iblis dan roh-roh jahat. Tuhan melindungi kita di dalam semua waktu dan keadaan kita. Tuhan memberkati kita seperti Dia memberkati Raja Daud. Roh Kudus tinggal dengan kita dan diam di dalam kita. Itulah kelebihan yang luar biasa, yang hanya dinikmati oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus melimpahkan rahmat pengampunannya, belas kasihannya kepada kita, sehingga kita akan terus-menerus diampuni oleh Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita mengenai dosa-dosa dan kejahatan kita, sehingga kita mengakuinya kepada Tuhan dan kita diampuni. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk meninggalkan yang jahat, tinggalkanlah. Karena itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.